Sobat Sihat Bahagia yang tercinta, saya ingin membahas masalah perang Ukraina dan Rusia saat ini dan kaitan dengan pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Kita tahu bahwa langkah Presiden Jokowi untuk mengunjungi Ukraina dan Rusia itu dinilai sangat penting sebagai kepala G20, dan Presiden Jokowi yang mempunyai posisi strategis dalam ikut menata dunia menjadi lebih sejahtera, adil, dan damai. Akibat perang Rusia di Ukraina memang kemudian banyak negara, toko-toko jadi kehabisan minyak goreng, harga bensin jadi mahal, dan para petaninya berebut membeli pupuk. Karena Ukraina dan Rusia adalah eksportir utama gandum, barley, jagung, dan minyak goreng, terutama untuk negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Rusia juga merupakan produsen utama pupuk dan minyak bumi. Gangguan pada aliran barang-barang ini menambah rantai pasokan dan menaikkan harga makanan dan harga gas. Rusia adalah produsen gas alam terbesar kedua dan produsen minyak terbesar ketiga. Uni Eropa sangat bergantung pada energi Rusia. Jika ada embargo minyak, ketika negara-negara melarang atau memotong impor energi dari Rusia dan kemudian memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan Rusia, dan yang masih impor dari Rusia menghadapi tuntutan Rusia untuk pembayaran dalam rubel. Jadi jika perang dimulai lagi di Eropa, maka lagi-lagi dunia akan bergetar hebat seperti ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua. Bedanya sekarang perang dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai senjata nuklir. Maka memaksa negara-negara sekarang ini untuk melakukan aliansi-aliansi baru dan menganggap betapa pentingnya aliansi-aliansi militer itu, antara lain NATO, dan telah menyebabkan meningkatnya ketegangan. Dan ingat bahwa Rusia itu memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain manapun di dunia ini. Dan banyak negara-negara di seluruh dunia telah meningkatkan pengeluaran militernya. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung dalam kondisi sekarang. Sejak perang dagang dan kemudian perang Ukraina, perang dagang antara Cina dan Amerika dan kemudian perang Ukraina, lonjakan harga komoditas internasional memberikan tambahan penerimaan negara yang cukup besar. Bahkan bisa membantu cicilan uang utang pemerintah. Salah satunya misalnya batu bara. Harga batu bara kembali naik luar biasa. Harganya terus menanjak akibat peningkatan permintaan hingga sempat menyentuh 400 US dollar per ton. Yang menarik, harga minyak mentah justru merosot saat ini. Padahal keduanya merupakan komoditas energi. Harga batu bara yang tinggi plus minyak mentah yang merosot tentunya memberikan keuntungan bagi Indonesia. Pendapatan dari ekspor batu bara meningkat, sebaliknya beban impor minyak mentah berkurang. Sepanjang pekan lalu harga batu bara kontrak 2 bulan di ICE Newcastle Australia melesat nyaris 8%. Sementara dalam 2 pekan terakhir, total kenaikannya sebesar 12,2%. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate di pekan-pekan ini tercatat turun 1,8%. Setelah sebelumnya sempat jeblok nyaris ke bawah 100 US dollar per barrel. Total minyak WTI jeblok lebih dari 10%. Sementara itu minyak jenis Brent merosot 7,3%. Hal ini disebabkan tingginya inflasi membuat Eropa hingga Amerika Serikat
terancam mengalami resesi. Tahun ini diperkirakan pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan sebesar 420 triliun. Tentu tidak hanya batu bara, namun juga sederet komoditas lain memiliki kontribusi, misalnya nikel, boksit, tembaga, emas, hingga minyak kelapa sawit. Dana tersebut kemudian dialihkan lagi untuk subsidi energi, baik itu bahan bakar minyak, LPG 3 kg, dan listrik yang di bawah 3000 VA, sehingga masyarakat tidak perlu menerima beban di saat baru beranjak pulih dari pandemi COVID-19. Pemerintah juga mampu mengurangi defisit anggaran dari yang tadinya 4,85% dari PDB menjadi 4,5% PDB. Tentu ini menjadi kabar baik karena pemerintah tidak perlu menambah utang lebih banyak lagi. Pembayaran cicilan utang pemerintah juga lancar. Meskipun utang tahun ini jatuh tempo sebesar 400 triliun, namun pemerintah tidak ada kesulitan pembayaran. Padahal kesulitan bayar hutang sedang diderita oleh beberapa negara Asia Selatan dan Afrika. Peningkatan juga muncul pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, serta real estate. Secara total penerimaan pajak di akhir tahun ini mencapai 103,9% dan tumbuh 19,2%. Namun keuntungan-keuntungan ini tidak boleh menyurutkan langkah untuk mendamaikan perang Ukraina-Rusia yang dampak berikutnya akan merugikan semua negara di dunia. Dunia bisa mengalami resesi global seperti pada awal abad ke-20 yang membuat penderitaan ratusan juta manusia. Semakin lama perang ini berlangsung, akan semakin berbahaya bagi hubungan damai antara bangsa dan akhirnya pada krisis ekonomi global. Maka kita perlu dukung langkah Presiden Jokowi untuk mengupayakan berhentinya perang abad ke-21 ini. Jangan sampai benar-benar seperti kata orang, permulaan perang dunia ketiga.